Baik teman-teman, saya akan melanjutkan kembali pembahasan kasus Subang yang terjadi di 18 Agustus 2021 ini sudah menjadi perhatian kita semuanya. Teman-teman mohon disimak sampai habis agar tidak gagal paham. Teman-teman, dalam pemberitaan kasus Subang ini sekarang itu masih belum tuntas 100% karena yang diponis baru 2 orang. Danu 4 tahun penjara, Pak Yosep 20 tahun penjara. Nah, lalu ketiga orang tersangka ini kemana seperti itu? Kita menantikan sekali tuntas kasus ini 100% dan para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian tentunya sudah ada 2 alat bukti, cepat ditangkap. Petisi beredar di mana-mana di berbagai medsos, saya menyimak, minta tanda tangan ya dari teman-teman, silahkan diisi, yang setuju diisi, yang tidak ya sudah biarkan saja, tidak usah pusing. Intinya kita viralkan kasus ini demi keadilan kedua korban, kan seperti itu. Tidak membela sana dan sini, intinya demi keadilan kedua korban. Dan sekarang sudah vonis. Ya, kita sudah mengetahui kalau sudah ada titik dari keputusan majelis hakim, berarti ya merekalah pelakunya, kan seperti itu. Intinya hanya mengetahui hal itu juga kita sudah gembira ya. Tapi ini belum tuntas 100%, makanya saya membahasnya terus teman-teman. Karena itu pun banyak sekali permintaan teman-teman, terus Bang viralkan kasus Subang ini, beritakan seperti itu. Baik, saya akan laksanakan perintah teman-teman. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman ya, karena kita semuanya ingin sekali kasus ini terkuak, terbongkar semuanya. Teman-teman, sekarang yang lagi rame juga di sini di publik ya, yaitu masalah Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi sekolah yaitu SMK dan juga SMP. Di sini ada tindak pidana pencucian uang dugaannya. Ya, berikut fakta Yayasan Pendidikan milik Yosep yang diduga jadi masalah pemicu kasus Subang atau adanya pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ini. Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosep sedang ditelusuri oleh pihak kepolisian Polda Jabar sampai saat ini, teman-teman. Kita belum tahu siapa saja mereka para pelaku yang terkena TPPU atau pencucian uang atau korupsi dalam kasus ini, karena dulu sudah kita dengar di fakta persidangan keterangan dari Wahyu, yaitu mantan kepala sekolah ya yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional, mengatakan muridnya itu fiktif, muridnya tidak ada. Lah, kok kenapa muridnya tidak ada tapi dana bos ini kok ngelontor terus dari negara? Siapakah yang meloloskannya? Kan tidak boleh juga ya. Berarti ini ada orang-orang yang bermain meloloskan uang tersebut agar nyampe ke rekening yayasan. Siapa tahu ini ke rekening pribadi untuk kebutuhan pribadi. Wah, luar biasa. Dana BOS, dana bantuan operasional siswa atau sekolah ini, yaitu untuk siswa, untuk kepentingan sekolah, mencerdaskan anak bangsa. Ini dipakai untuk pribadi. Berarti ini sudah melanggar hukum, teman-teman. Ini sudah melawan hukum. Baik, nanti kita akan bahas keterangan dari kuasa hukum Pak Dedi ya, yang baru. Nah, diketahui penyelidikan dan penyidikan itu terkait aliran dana bantuan operasional sekolah. Yayasan Pendidikan milik Yosep diduga menjadi pemicu kasus pembunuhan terhadap kedua keluarganya, istri dan anaknya. Ini dugaan, dan ini sudah dikatakan dari Dirkrimum Polda Jabar waktu dulu, Kombes Pol Surawan sudah mengatakan motifnya adalah terkait pemicunya dari yayasan. Bisa saja kan ada uang di situ yang mengalir dari negara. Lalu uangnya kemana? Nah, di sini teman-teman, baik, saya akan melihat dari keterangan kuasa hukum Pak Dedi yang baru ya, yaitu RD Lau. Baik, mantan bendahara sekolah Pak Dedi dulu bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional ini mendadak mendatangi Polda Jabar, yaitu didampingi kuasa hukumnya RD Lau. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum dari Pak Dedi yaitu RD Lau menjelaskan terkait adanya dugaan tanda tangan palsu yang sangat memberatkan kliennya. Nah, ini tanda tangan siapakah di dalam dokumen negara tersebut? Karena ini sangat memberatkan Pak Dedi. Berarti kalau memberatkan Pak Dedi, tanda tangan itu yaitu mirip-mirip tanda tangan Pak Dedi. Namun Pak Dedi tidak merasa menandatangani itu, akhirnya melaporkanlah ke Polda Jabar. Ini jangan salah, Pak Dedi ini luar biasa teman-teman. Karena yang saya tahu, ini banyak sekali bocoran ya, banyak berkontribusi dengan aparat ke pihak kepolisian, maksudnya seperti itu, terkait informasi-informasi tentang sekolah.
tentang keuangannya, tentang muridnya, tentang kepengurusannya, bagaimana bobroknya kasus atau bobroknya sekolah tersebut. Itu ada di tangan Pak Dedi, jangan salah, luar biasa. Karena yang saya tahu Pak Dedi, kalau misalkan di BAP tersebut itu bukan hanya berbicara, tapi dia ini dengan data. Jadi ditanya masalah uang, ada catatannya, ada datanya, keluar masuknya, disetorkan ke siapa, itu sudah ada datanya. Yang saya tahu karena dulu sempat sering bareng juga ya, dan sering bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Ya, yang saya tahu sih sedikit ya, tapi intinya kan ini sudah ada di penyidik, di BAP, teman-teman. Oke, menurut dari kuasa hukum Pak Dedi, RD Lau mengatakan, selamat malam kawan-kawan, di dalam salah satu channel YouTube, nanti teman-teman bisa simak juga ya, dan ini sudah beredar di berbagai media. Selamat malam kawan-kawan yang melihat visual ini, ada video ini, atau video ini, saya kebetulan ada di Polda Jabar, dan kita berada di depan Krimsus dan Krimum, yang mana kantor tersibuk menangani perkara pidana. Ya, Polda Jabar ini sekarang sedang disibukkan banyak sekali pidana, kasus-kasus yang ditanganinya teman-teman ya. Baik, dalam kesempatannya beliau mengatakan, saya hari ini menyampaikan kepada semuanya bahwa saya sebagai kuasa hukum dari Pak Dedi, kebetulan kami sudah terverifikasi dan melaporkan dugaan pasal 263 KUHP atau KUHAP maksudnya, terkait penandatanganan palsu di atas dokumen negara. Jadi tentunya kami menyampaikan dalam situasi yang sangat senyap. Nah, teman-teman, ada sebuah tanda tangan di dokumen negara yang memberatkan kliennya atau Pak Dedi ini. Tanda tangan siapakah itu? Kok berani-beraninya memalsukan tanda tangan tersebut di atas dokumen itu? Siapa tahu dokumen ini sangat penting sekali, baik dokumen sekolah atau dokumen yayasannya atau dokumen keuangannya, atau masalah ijazah-ijazah dan masih banyak lagi dokumen-dokumen di sekolah tersebut. Karena ini bisa saja ijazah-ijazah dipalsukan teman-teman dalam permainan pencucian uang ini. Yang penting berhasil seperti itu, yang penting punya duit. Seperti itu, ini bisa saja teman-teman, permainan seperti ini ya, nanti juga akan terkuak, kejahatan tidak ada yang sempurna. Baik, menurutnya, di sini beliau ini yaitu melaporkan ke Polda Jabar ini, menyampaikan dalam situasi yang sangat senyap, ketika pembina atau pembina Pak Dedi, yaitu Pak Yosep ini, sudah divonis 20 tahun penjara. Akan tetapi klien saya merasa sangat keberatan sekali, yaitu dengan adanya tanda tangan yang terindikasi di dalamnya memberatkan beliau atau klien kami atau Pak Dedi. Jadi kami membuat laporan dan di situ sudah jelas bahwa disandingi ada tanda tangan yang lainnya yang patut diduga dilakukan oleh inisial Y. Siapakah inisial Y ini? Di dalam kasus Subang, inisial Y kita hanya mengetahui dua ya. Ada Pak Yosep, ada Yoris. Nah, tanda tangan siapakah itu yang disebutkan oleh kuasa hukum baru dari Pak Dedi ini? Apakah tanda tangan Yosep atau Yoris? Kan seperti itu. Ini tanda tanya juga karena di sini disebutkan inisial Y. Yang mana inisial Y itu kalau tidak salah yaitu ketua. No, kan? Ketua yayasan dulu itu siapa? Kan sudah kita mengetahui Yoris ya. Nah teman-teman, itu sudah beredar di publik dan sudah banyak data-data yang tertulis dan juga dari keterangan dia sendiri. Jadi saya dalam hal ini kami berusaha untuk membantu masyarakat demi keadilan sehingga bisa dijelaskan maksud dan tujuan dari penandatanganan yang dimana sudah terjadi ini bisa dijelaskan secara hukum, dan bagi siapapun yang melihat visual ini atau video ini penjelasan dari kuasa hukum Pak Dedi yang merasa melakukan hal yang demikian, maka perlu berkomunikasi dengan kami sebelum laporan ini lanjut ke ranah yuridis. Nah teman-teman, dalam kasus Subang ini tentunya opini kita semuanya, asumsi kita semuanya, analisis kita semuanya ini hampir kena semua, ya kan? Motif uang hampir kena ke yayasan. Sekarang yayasan diusut tuntas. Motif sakit hati hampir kena ke masalah mobil Alphard tersebut. Dan ada sebuah analisis bahwa Ibu Tuti dan Amalia mau dibuang. Dan mayatnya sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil, tapi kesiangan. Nah ini bisa saja kan para pelaku ini sangat membenci sekali terhadap Ibu Tuti.
dan juga iri karena ada kesuksesannya, punya mobil, segala macam, kebutuhannya tercapai, ya kan, keinginannya pun tercapai, intinya seperti itu. Jadi ada orang yang iri dan dengki. Akhirnya makan tuh mobil Alphard tersebut. Bisa saja seperti itu. Mau dibuang kesiangan. Akhirnya sudah membuat sebuah skenario sekian banyak sekali sandiwara, akan tetapi terkuak setelah Ramdhanu mengakui keterlibatan dalam kasus ini. Mengakui perbuatannya, menyerahkan diri ke Polda Jabar. Akhirnya terkuak juga rupanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.